Yuk, kita lanjut lagi ke karakter kedua yang terbaru di game One Piece Bounty Rush. So, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya untuk channel ini, oke? Nah, karakternya adalah Shiryu Clear Fruit. Wow. Dan lagi-lagi role-nya adalah seorang attacker ya. Ya ampun, ya ampun. Kenapa lo harus warnanya hijau? Udah tahu hujan hijau, Sabo hijau. Kenapa nggak dibikin mirip kayak Burgess warnanya merah ya? Aneh banget emang nih bandot asli. Terlalu menganak spesialkan karakter hijau ya. Ya udah. Oke, kita langsung aja lihat trailernya dari Shiryu. Ini dia. Wow. Untuk desain trailernya sih kayaknya dia standar ya, kayak Burgess. Ya maklum Bounty Fest. Wih, GG. Basic attack-nya 4 kali. Bisa menghilang. Wow, main tusuk-tusuk aja. Wah, langsung 1 kali serang. Perfect dodge bisa menghilang. Wow, asli desainnya cukup keren sih. Oke, oke. Di sini aku nangkep ya, karakternya didesain sangat simple. Mulai dari basic attack, yap. Di sini basic attacknya 1, 2, 4 kali ngehit dan dia kecepatannya tinggi banget. Untuk skill satunya dia menghilang, ngedash, kemudian nusuk. Nah, sangat simpel sekali ya. Dan ada efek buff yang dia dapatkan saat dia mengaktifkan skill satunya. Ya, langsung dapat buff. Wow, menarik. Untuk skill 2-nya di sini tidak ada buff dan sangat simpel banget ya skillnya ya. Bener-bener loh. Asli nebas-nebas doang. Untuk perfect dodge-nya di sini langsung menghilang ya. Ngeri. Wow, GG. Jadi itu ya untuk ability yang dimiliki oleh Shiryu. Cukup menarik. Oke, kita langsung aja ke bagian ability yang dimiliki oleh Shiryu. Dimana di sini, kita pakai bahasa Inggris ya, boleh ya. Oke. Untuk skill satunya namanya Invisible Strike. Cooldownnya cepat banget, 20 detik. Dan saat kita menggunakan skill ini, kita akan meningkatkan defense. Wow. Kemudian saat kita sedang menekan tombol skillnya, damage yang diterima oleh Shiryu akan di-reduce atau dikurangi. Kemudian kita bisa bergerak dengan bebas. Yap, itu seperti saat kita menggunakan skillnya Shiryu ya. Jadi di sini pas ngilang itu kita dapat damage reduction, terus kita bisa bergerak dengan bebas dan kita bisa mengarahkan ke musuh yang kita targetkan. Ya, seperti itu. Kemudian saat kita melakukan serangan, kita akan menyebabkan knockback effect dan kita bisa memberikan efek yaitu recovery block dan attack debuff. Wow. GG. Iya sih, dia ngasih attack debuff ya. Ngeri banget. Nih, aku bakal tunjukin nih ke teman-teman nih bahwa memang efek tersebut kita bisa kasih ke karakter yang kita targetkan. Nih videonya. Ya. Tuh lihat hujan dapat attack debuff, kemudian dia terkena yang namanya block heal. Wow. Jadi dia elemen hijau tapi dia didesain untuk mengcounter hujan. Wow, itu sangat menarik sekali loh ya. Asli. Kemudian di sini kita juga dapat buff defense. Nah, ini kayaknya dari trade-nya sih, bukan dari skill satunya ya. Karena di bagian skill satunya
Oh ini dia ya attack defense-nya. Oh iya benar dari skill 1. Oke lah. Kemudian attack ini, nah, this attack akan menghilangkan clear state. Nah, jadi pada saat kita menghilang itu namanya clear state ya. Oke. Nah, saat kita sedang menggunakan clear state, attack ignore object. Wow. Jadi walaupun gini ya. Walaupun Kujan membuka skill shield yang ada es itu atau Sabo, kita akan langsung tetap bisa nusuk musuh kita ya. Jadi di sini tusukannya bisa dibilang tusukan paling mematikan sih. Iya lo bisa tembus objek tusukannya ini. Wah, keren banget sih. Skill satunya cukup mengerikan. Lanjut lagi ke skill 2 Shiryu, dimana di sini nama skillnya kamu terlalu cepat untuk meremehkanku. Wow. Untuk cooldownnya 29 detik dan di sini kita akan melakukan teleportasi ke musuh long range. Wow. Jadi kita bisa nyerang musuh dari jarak jauh loh ya. Kemudian di sini akan memberikan efek speed debuff. Itu doang. Simple banget. Jadi bener-bener skill 2-nya ini hitungannya simple skill ya. Nih, aku tunjukin nih. Kita bisa teleportasi tuh jauh banget loh ya. Nih ya, nih ya. Sudah tuh ya. Jadi sesimpel itu dari sini ke tempat flagnya Kujan. Skillnya teleportasi ya. Simple, very simple. Alright, menarik juga sih. Ya udah, kita lanjut aja ke bagian trade Shiryu. Ya, karena skill 2-nya cuma sesimpel itu, mau dijelasin apa lagi? Oke. Lanjut, kita ke bagian trade-nya. Dimana di sini Shiryu itu untuk trade yang pertama, power gauge can be used increase up to 5 kali dan di reset saat kita mati. Oke. Lalu di sini juga bisa boost cooldown reduction speed of dodge 50%. Nah, power gauge ini ya, power gauge ini itu yang kalian akan temukan di Shiryu seperti karakter Garp Galaxy Impact. Nah, di sini akan aku tunjukkan ya power gauge itu apa. Jadi power gauge itu yang di sini. Kelihatan nggak? Ini dia. Kalau di bawah di sini, di atas logo attackernya Shiryu. Jadi di sini saat kita menggunakan skill untuk menyerang musuh, nah power gauge akan meningkat. Ini namanya power gauge. Oke, jadi semoga kalian gampang memahaminya. Nah, saat power gauge itu udah penuh, dia akan memberikan efek tambahan ya, yaitu di sini. Saat kita menyerang musuh dengan skill 2 dan posisi power gauge itu dalam kondisi max, nullify an enemy threat dan KO enemy secara instan. Jadi di sini kita bisa bilang saat power gauge kita penuh, kita langsung akan mengakibatkan instant kill. Yap, tuh instant kill. Kemudian di sini akan menggunakan 5 power gauge yang kita sudah kumpulkan ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang power gauge ini execute ya. Bisa dibilang execute. Ngeri juga sih. Cuman aku masih penasaran seberapa besar HP yang kita bisa langsung execute. Karena di sini saat dia menunjukkan skillnya ya, pas mau pakai execute, HP-nya Kujan masih cukup tinggi dan di sini power gauge kita masih 3 doang. Ya masih 3 doang. Sebentar, dia kayaknya pas pakai skill ini udah max. Nah ini dia ya, udah max dan posisi HP-nya masih panjang, masih 50% ke atas. Nah jadi pas dia langsung mengeksekusi, langsung mati. Di sini tidak ditunjukkan damage berapa yang diakibatkan dari skill 2 Shiryu. Jadi bisa dibilang ini adalah skill instant kill ya. Tidak peduli dengan HP musuh. Jadi benar-benar kayak damage yang langsung membuat musuhnya meninggal.
Seperti itu ya, untuk simpel dari penjelasanku. Oke, jadi semoga aja kalian paham ya. Semoga aja. Lanjut lagi ke bagian trade yang ketiga. Ketika menyerang musuh dengan surprise attack atau bisa dibilang skill 1, kita akan mendapatkan power gauge sebesar 3. Nah, jadi pas kita pakai skill 1 yang tadi nih. Nih ya. Ini kan kosong. Nah, langsung dapat 3. Itu dia. Gampang kan? Langsung dapat 3. Entah ini surprise attack itu menggunakan skill 2 atau skill 1, tapi kita anggap aja ini dari skill 1 saja ya. Nih ya. Karena skill 1 yang paling mengagetkan. Kemudian di sini Shiryu juga akan menghapus remove status effect applied to enemy that buff their target for Oke. Jadi di sini Shiryu juga bisa menghapus state. Luar biasa ya. Ngeri banget. Jadi benar-benar akan mengcounter karakter-karakter yang memiliki buff state seperti Sabo, Akainu, Shanks dan lain-lain ya. Karena di sini syaratnya sangatlah mudah, hanya cukup menyerang musuh dengan surprise attack, efek buff musuh atau state musuh akan langsung dihapuskan. Gitu, GG banget loh ya. Jadi selamat tinggal Sabo, selamat tinggal Shanks, dan selamat tinggal Akainu. Oke. Lanjut lagi ke trade yang keempat. Saat kita menyerang musuh dengan surprise attack, reduce defense sampai 50% untuk 10 detik dan meningkatkan cooldown time of enemy dodge 100%. What? Padahal di bagian skill 1 di sini udah ngasih efek yaitu attack debuff. Ternyata dia juga bisa ngasih defend down. What? Really? Coba kita lihat Kujan. Di sini Kujan defense-nya up loh, bukan down loh ya. Dia defense-nya up. Wah, ini cukup aneh sih. Padahal defense-nya dia up loh. Mana buktinya kasih defend down? Mungkin di next gameplay ya kita bakal cobain. Lanjut lagi ke bagian trade ke-1. Saat kita melakukan perfect dodge, kita akan masuk ke mode menghilang untuk 10 detik. Kemudian kita akan mendapatkan recovery HP 20%. Wow. Ternyata Shiryu heal-nya dari situ ya. Oke, kita akan tunjukin. Iya ya, bener ya, dapat heal loh. Dapat heal loh, itu loh. Lihat. Nah, ini heal-nya. 1640. Wow, healnya cukup gede dan kita langsung menghilang. Wow. Oke. Jadi bisa dibilang karakter ini adalah karakter high mekanik ya. Lanjut lagi ke trade selanjutnya. Ketika power gauge itu ada 3 atau lebih tinggi, Shiryu akan mendapatkan resist stagger dan anti knockback. Kemudian di sini Shiryu akan mendapatkan nyawa tambahan yaitu 1. Jadi Shiryu nggak bisa langsung dikalahkan ya kalau power gauge-nya itu sedang dalam posisi di atas 3. Wah, ngeri. Lanjut lagi ke trade yang terakhir, dimana di sini saat kita HP-nya di bawah 50% atau lebih rendah lagi, meningkatkan normal attack, basic attack, damage ya. Normal attack itu basic attack damage sebesar 100%. Dan di sini kita bakal meremove status effect dan nullify status effect yang disebabkan oleh musuh. Jadi kalau Shiryu HP-nya di bawah 50%, dia itu kebal semua efek buruk ya. Jadi bisa dibilang strong abis. Makin sekarat makin kuat. Dan untuk efek trade yang terakhir, di sini Shiryu resist stagger, bang down, and knockback untuk beberapa saat menggunakan skill 1. Jadi pas dia lagi lari itu, dia tuh nggak bisa diapa-apain. Jadi dia bakal tetap selalu berlari ya. Cuman mungkin dia bakal terkena efek buruk sih kayaknya ya.
karena di sini saat dia menggunakan skill 1 dia tidak kebal status effect, tapi kayaknya dia nggak bisa ditarget sih. Iya, kan dia mode clear state ini dia nggak bisa ditarget, nggak bisa diapa-apain. Nih, aku jelasin ulang ya untuk di bagian clear state-nya ya. Jadi karakter ini tidak bisa dilihat oleh musuh dan tidak bisa ditarget. Jadi pas dia ngilang udah nggak ada yang bisa ngapa-ngapain kecuali kena damage area mungkin. Ya, mungkin dia bakal berhenti. Seperti itu. Ngeri banget. Tapi saat dia menggunakan skill 1, dia kan dapat yang namanya buff defense ya. Jadi dia nggak bakal gampang di kill sih. Kemudian di sini juga dia apa sih bisa dibilang sulit ditarget gitu loh ya, jadi bener-bener cuman damage area only kayak Galaxy Impact itu bakal kena, atau skill yang jangkauannya luas itu baru bisa kena. Iya, itulah enaknya karakter yang menghilang ya, ngeri banget. Datang-datang tiba-tiba nusuk, wah ngeri banget sih, asli ngeri. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penjelasan lengkap dari karakter Shiryu. Jadi untuk karakter Shiryu ini bisa dibilang sangatlah oke untuk di era sekarang mengcounter Kujan dan mengcounter Sabo. Apalagi oke-nya itu dia bisa menghilangkan buff state milik musuh ya. Jadi era karakter berstate itu bakal mulai turun lagi ya. Yes. Oke. So, untuk karakternya di sini rilis itu tanggal 27 ya. Jadi untuk di tanggal 25, 26 itu belum ada update sama sekali. Jadi di tanggal 27 baru ada karakter yaitu Shiryu. Oke. Jadi kita bakal libur untuk update OPBR sampai 3 hari ya. Ya, 3 hari. Tanggal 25, 26, 27 siang baru ada update. Oke, seperti itu. So, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.